Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia dengan NIM 21211840. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perusahaan. Keseimbangan jangka pendek pada pasar poor competition ini syarat terakhir untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Maksimum profit, kerugian minimum losses, dan break-even point, atau dalam keadaan keseimbangan bila mana MR sama dengan AR sama besar atau lebih besar atau lebih kecil dari AC. Perbedaan antara AR dengan AC adalah laba per kesatuan dengan analisa marginal, dan TR sama besar atau lebih besar atau lebih kecil dari TC dengan analisis total. Keseimbangan jangka panjang, bila mana dalam jangka panjang perusahaan mendapat laba, maka perusahaan akan memperluas kapasitas produksinya dan perusahaan baru akan memasuki industrinya atau pasarnya. Akibatnya output total di pasar akan meningkat dan harga akan menurun, sehingga keuntungan akan berkurang dalam jangka panjang, akan dapat menimbulkan kerugian. Akibatnya perusahaan akan mengurangi output atau sama sekali dengan meninggalkan industri tersebut. Selanjutnya, output akan berkurang dan harga akan meningkat, dan kerugian membutuhkan syarat bahwa perusahaan tidak mencapai laba atau menderita kerugian. Tetapi syaratnya adalah AR harus sama dengan AC, di samping MR sama dengan MC. Keseimbangan perusahaan dalam hal menawarkan barang-barang, maka seorang pengusaha menghadapi 3 macam periode waktu, di mana syarat-syarat yang menentukan jumlah penawaran akan diproduksi, atau sebagaimana telah dibicarakan pada bab-bab sebelumnya. Keseimbangan perusahaan atau analisa rugi laba dari suatu perusahaan dapat dikemukakan dengan 2 cara, yaitu dengan analisa marginal atau MR dan MC, 2 dengan analisa total TR dan TC. Sifat bentuk kedua analisa tersebut akan berbeda sesuai dengan bentuk struktur pasarnya. Perkenalkan, nama saya Nur Effendi, NIM 21211838. Pasar persaingan sempurna adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak dan produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk mulai mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat memengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga atau disebut price taker. Barang dan jasa yang dijual di pasar ini bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Semua produk terlihat identik. Pembelian tidak dapat membedakan apakah suatu barang berasal dari produsen A, produsen B, atau C. Oleh karena itu, promosi dengan iklan tidak akan memberikan pengaruh terhadap penjualan produk jenis pasar persaingan sempurna. Terjadi karena ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Contoh produknya adalah seperti beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain-lain. Karakteristik atau ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Beberapa ciri dan pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut. Konsekuensi dari ciri-ciri tersebut menyebabkan seseorang produsen tidak dapat mengubah harga pasar yang berlaku. Di sini, seorang produsen hanya berbagai dan mengambil harga atau price taker dalam jangka pendek. Produsen yang berada menentukan jumlah produksi yang dapat mendatangkan keuntungan maksimum. Hal tersebut dapat tercapai jika pendapatan minimal atau MR sama dengan biaya marginal atau MC dan juga sama dengan harga outputnya. Pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna terdapat beberapa kelebihan, di antaranya
Selain memiliki kelebihan, pasar persaingan sempurna juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya Nama saya Sylvia Yuandia, ingin menyampaikan materi tentang pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna, imperfect competition, adalah struktur pasar di mana penjual atau pembeli memiliki kekuatan pasar atas harga, yang mana mencegah pasar beroperasi di bawah persaingan sempurna. Karena memiliki kekuatan pasar, pelaku pasar seringkali berada dalam posisi untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka, menaikkan harga, dan memanipulasi pasar untuk mengamankan keuntungan yang lebih tinggi. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi 5, yaitu monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu keadaan pasar di mana hanya ada satu kekuatan atau satu penjual yang dapat menguasai seluruh penawaran sehingga tidak ada pihak lain yang menyingkirkan atau terdapat pure monopoly, monopoli murni, pure monopoly. Contoh pasar monopoli antara lain perusahaan negara dan perusahaan minyak bumi serta gas alam. Yang kedua adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang dimana terdapat beberapa penjual dalam pasar suatu produk tertentu. Kadang-kadang ada yang membedakan untuk pasar yang dimana hanya terdapat 2 penjual saja. Pasar seperti itu disebut dengan pasar duopoli. Sementara itu, pasar yang terdiri lebih dari 2 penjual disebut dengan sebutan pasar oligopoli. Atau definisi pasar oligopoli yaitu suatu pasar yang dimana penawar satu jenis produk dikuasai oleh beberapa perusahaan. Biasanya jumlah perusahaan lebih dari 2, akan tetapi kurang dari 10. Contoh pasar oligopoli antara lain pasar bagi perusahaan industri motor, industri baja, industri rokok, dan industri air mineral. Yang ketiga adalah pasar monopolistik, adalah salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen mempunyai perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual di pasar monopolistik tidak terbatas, tapi setiap produk yang dihasilkan pasti mempunyai karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk-produk lainnya. Seperti misalnya sabun mandi, sampo, pasta gigi, dan sebagainya. Meskipun fungsi dari semua sabun mandi sama, yaitu untuk membersihkan badan, akan tetapi setiap produk yang dihasilkan oleh produsen yang berbeda memiliki ciri yang khusus, seperti misalnya perbedaan wangi, warna, kemasan, bentuk, dan sebagainya. Atau ada juga definisi pasar monopolistik, yaitu pasar yang dimana terdapat banyak produsen atau perusahaan yang menjual barang yang berbeda corak. Yang keempat, pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu kondisi yang mana suatu perusahaan atau bisnis atau individu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi satu-satunya pembeli atas suatu produk barang atau jasa yang ada di suatu pasar komoditas. Pasar monopsoni adalah salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna, yang mana pasar tersebut belum terorganisir secara baik. Biasanya, kondisi pasar monopsoni ini terjadi di beberapa daerah perkebunan dan industri hewan potong ayam, sehingga posisi tawar-menawar dalam harga bagi para petani sangatlah tidak wajar. Yang kelima, pasar oligopsoni. Pasar yang terakhir, pasar oligopsoni adalah kondisi pasar di mana terdapat beberapa pembeli. Masing-masing pembeli memiliki peranan cukup besar untuk mempengaruhi harga, atau dikatakan pasar yang dikuasai oleh beberapa pembeli. Contoh pasar oligopsoni yaitu Telkom, Indosat, Mobile 8, Excel Komindo, pasar tembakau, cengkeh, dan pabrik rokok. Dan beberapa materi lagi yang akan saya tampilkan melalui slide-slide berikut.